Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, limpahan, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat diperkumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dan kita juga diberikan kesehatan sampai sekarang ini. Nah, mengapa sedikit saya menyinggung mengapa kami melakukan video ini di karena pada kondisi sekarang ini sedang marak-maraknya virus corona sehingga kita dihimbaukan oleh kampus untuk melakukan perkuliahan secara online, di mana perkuliahan secara online ini dilakukan sampai keadaan kembali membaik, dan itu kami lakukan selama 2 pekan. Insya Allah kalau selesai 2 pekan itu dan keadaan sudah membaik atau kondusif, kami akan melakukan perkuliahan secara normal kembali, atau dengan kata lain kita akan bertatap muka kembali seperti biasanya di kampus. Nah, tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani Islam sehingga Islam masih sempat tegak sampai sekarang ini. Nah, baik, saya atas nama Aswar Akbar dari jurusan Pendidikan Geologi angkatan 2017 semester 6 akan membahas terkait masalah materi ruang lingkup ekologi tumbuhan. Nah, di mana ruang lingkup ekologi tumbuhan ini merupakan salah satu materi daripada mata kuliah ekologi tumbuhan. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait masalah ruang lingkup ekologi tumbuhan, terlebih dahulu saya akan membahas terkait masalah ekologi, atau bisa dibilang kita harus mengetahui terlebih dahulu kata dasar daripada ekologi itu sendiri. Nah, saya akan jelaskan sedikit bahwasanya ekologi itu biasa kita kenal sebagai sebuah ilmu yang mempelajari terkait masalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adapun ekologi itu sendiri terbagi atas 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah oikos, yang kedua itu adalah logos. Nah, oikos itu sendiri adalah rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos itu adalah ilmu. Nah, jadi dapat kita definisikan bahwasanya ekologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari terkait masalah interaksi antara makhluk hidup, baik itu di interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, di mana perlu kita ketahui juga bahwa istilah ini pertama kali itu diperkenalkan oleh H. Reiter pada tahun 1865. Nah, tetapi umumnya para ilmuwan menyatakan bahwasanya Ernest Haeckel pada tahun 1866 mengatakan 1666 yang menyatakan bahwasanya yang pertama kali memperkenalkan terkait masalah ekologi itu adalah Ernest Haeckel, yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti oikologie, di mana Ernest Haeckel ini mendefinisikan bahwasanya ekologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari antara interaksi makhluk hidup di rumah dan
di rumah ataupun di alam sekitarnya. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya pada kajian ekologi dikelompokkan dalam dua bidang kajian yang berhubungan terkait masalah tumbuhan, hewan ataupun mikroba. Nah, atau biasa kita kenal sebagai sinekologi maupun autekologi. Nah, di mana sinekologi ini disebut sebagai ekologi komunitas yang mempelajari antara sekelompok individu dengan berbagai jenis individu lainnya. Sedangkan autekologi itu adalah kajian ekologi yang hanya mempelajari satu jenis makhluk hidup atau populasi saja. Jadi berbeda ya antara sinekologi dengan autekologi. Di sinekologi itu dia lebih luas cakupannya, karena dia ruang lingkupnya itu adalah komunitas yang terjadi interaksi antara individu yang satu dengan berbagai individu yang lainnya. Sedangkan kalau autekologi itu sendiri adalah ekologi yang mempelajari terkait satu jenis individu saja, satu jenis individu ataupun satu populasi saja, seperti itu. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya ekologi tumbuhan merupakan suatu penelaahan tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan, vegetasi maupun flora. Ya, kembali lagi bersama saya terkait masalah ruang lingkup ekologi tumbuhan. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait masalah kulit luar daripada ekologi itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pada isi materinya atau inti daripada materi itu, yaitu adalah ruang lingkup daripada ekologi tumbuhan, di mana yang pertama itu adalah konsep daripada ekosistem, komunitas maupun populasi. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuhan dan peranan faktor lingkungan sebagai faktor pembatas, di mana pada pengaruh faktor lingkungan ini terhadap tumbuhan memiliki peranan penting di dalamnya, di mana peranan pada faktor lingkungan itu sendiri itu memberikan sebuah batasan pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah struktur dan komposisi dari vegetasi suatu ekosistem atau habitat. Kemudian yang keempat itu adalah air energi daur biogeokimia melalui metabolisme, siklus hara mineral maupun siklus air. Yang kelima, hubungan tempat tumbuh dengan yang pertama adalah komposisi dan struktur vegetasi. Yang kedua itu adalah penyebaran jenis-jenis tumbuhan. Dan yang ketiga, teknologi tumbuhan, atau dengan kata lain pada tumbuhan itu terjadi musim bunga ataupun buah. Kemudian interaksi dengan makhluk hidup lainnya, di mana tumbuhan ini juga memiliki interaksi dari satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang keenam itu adalah terkait masalah kesuburan tanah, iklim, dan faktor lain yang mempengaruhi tumbuhan itu sendiri, di mana dari yang saya sebutkan ini sangat penting, sangat berpengaruh sekali terhadap tumbuh dan berkembangnya pada suatu tumbuhan tersebut. Kemudian dan yang ketujuh itu adalah proses klimaks dan sukresi daripada tumbuhan. Dan yang kedelapan itu adanya sebuah adaptasi pada tumbuhan. Dan yang kesembilan itu adalah
sebaran daripada tumbuhan itu sendiri atau biasa disebut sebagai fitogeografi. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan terkait masalah eh, ruang lingkup daripada ekologi tumbuhan, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang dipahami atas materi yang telah saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.